Siap, beri salam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakan presensi dulu kalian ya. Alexis, Andreas, Angeline, Aurora, Xavier. Hebat hari ini masuk semua ya. Oke, baik. Minggu lalu ya, terakhir kita sudah belajar tentang BK. Belum kumpul ulangan kedua. Kumpul ulangan keduanya dulu. Ayo, mana ulangan kedua? Yang tidak ada hari ini besok terakhir. Lewat dari besok nilainya berkurang. Bapak tetap terima tapi nilainya berkurang karena tidak disiplin, tidak tepat waktu ya. Oke, baik, kita lihat nih tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial ya, atau yang mungkin saat ini biasa dikenal dengan istilah AI ya, yang sudah sering kalian pakai AI ya. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk kalian dulu ya. Nih. Seorang pelajar mengunggah foto pribadinya ke sebuah aplikasi pengedit foto dengan AI atau istilah sekarang kecerdasan artifisial ya. Aplikasi tersebut lalu mengunggahnya ke internet tanpa izin. Nah, ini adalah contoh pelanggaran etika di bidang apa? Ini menurut kalian? Ya, coba Ernest. A. Privasi dan kerahasiaan. Ada yang pilih B? Pilih C? Pilih D? Sepakat pilih A? Oke, baik ya, tepuk tangan untuk kalian ya. Kita lihat lagi ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini seorang pelajar ingin menggunakan AI untuk membuat sebuah cerita fantasi. Tolong anak-anak yang belum bersuara, belajar bersuara ya. Nah, mana dari pernyataan berikut yang paling cocok? Nah, ya. Sebagai prinsip etika yang perlu diterapkan. C. Ada yang pilih A? Sepakat C bahwa kita akui bahwa AI adalah alat bantu, bukan sepenuhnya pembuat cerita. Benar? Benar. Oke, satu lagi. Nah, ini. Mengapa penting bagi pelajar SMP untuk memahami etika dan risiko AI? Oke. Ini ada A ya, agar mereka bisa menghakimi orang lain. B, agar mereka bisa memanipulasi AI. Jadi jawabannya apa? B, agar mereka dapat menggunakan AI secara bijak, bertanggung jawab dan aman. Benar? Benar, Xavier? Ya, nanti sebentar kita berlatih ya. Nanti kita akan berlatih sebentar ya. Oke, baik, sekarang kita masuk nih supaya kalian paham dulu ya. Kita akan masuk Gracia, perhatikan Gracia ya. Nih kita lihat ya. Apa itu kecerdasan AI? Kita mengenal dua istilah ya. Kalau di Indonesia, ini diperkenalkan, diberitahu kepada anak-anak ini kecerdasan artifisial. Kalau di asingnya, artificial intelligence. Kita besarin ya, terlalu kecil ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Baik, nah ini KA ya. Konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia
seperti memahami bahasa, merancang, bermain catur, dan sebagainya. Paham dengan kata-kata ini? Enggak? Ah, masa? Udah, Bapak sulap, kita sederhanakan biar kalian paham ya. Simsalabim, zat. Nah, itu sederhananya ya. KA adalah teknologi yang bisa membuat komputer atau robot berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, itu sederhananya. Tapi ini arti yang sebenarnya, ini supaya mudah dipahami saja ya. Baik, ya ini kita lihat sisi baik dari memanfaatkan AI ya. Nih sisi baiknya, ini sisi baiknya nih. Ya, cuman ya kadang-kadang saat ini orang kalau menggunakan AI itu banyak disalahgunakan ya. Padahal harusnya ini yang lebih diutamakan ya. Kalau ke pelajar nih, lihat nih ya, sisi baiknya, membantu belajar. Nah, AI bisa jadi tutor virtual, seperti yang kalian sudah kerjakan minggu lalu tuh, mengenai menyelesaikan permasalahannya siapa? Dani, dan satu lagi yang sebelumnya itu, si siapa? Lia ya. Yang dia merasa bosan, galau selama PJJ ya. Nah, ini. Kemudian AI di peta seperti Google Map. Nah, ini ya, bisa menunjukkan jalan tercepat untuk menghindari macet. Nah, ini sangat terasa sekali penggunaan AI-nya ini ya. Membantu. Lalu kalian kan anak-anak sebagian besar. Siapa yang belum pernah menggunakan Gojek, Gokar, Maxim untuk kemana-mana? Ada yang belum pernah pakai? Satu, Maria. Siapa lagi? Iya, dia setiap kali dijemput kemana-mana, ya kan? Evan? Siapa ini? Hah? Pernah pakai? Oh, nggak pernah pakai. Gokar? Gojek? Nggak pernah. Oke. Karena selalu dijemput. Nah, ya kan? Tapi sebagian besar pekerjaan orang saat ini menggunakan Google Map ya untuk mencari rute tercepat, sehingga kadang-kadang kita pause dulu lah. Nah, kita bernyanyi. Ayo. Indonesia tanah airku. Silakan duduk kembali. Hal yang baik yang berikutnya yaitu dengan AI. Iya, Zevan. Oke. AI bisa membantu seniman membuat musik, gambar, ataupun cerita yang unik. Dalam bidang kesehatan, ya, sangat membantu dokter mendeteksi, ya, itu yang agak gelap di sana, mendeteksi, ya, mendeteksi penyakit lebih cepat. Pernah lihat sekarang di film-film atau kalau kalian nonton di televisi ada on the spot atau apa di YouTube, ada robot yang sudah pandai menjahit kalau orang dioperasi. Pernah lihat? Nah, oke, ya. Itu saat ini dipakai ya. Apa nggak tahu kalau di Indonesia apakah sudah ada ya kan? Mungkin orang masih takut-takut nanti robotnya salah jahit kali ini ya. Ingat seperti yang pernah Bapak ajarkan pada kalian, teknologi itu sangat membantu. Siapa yang masih ingat ya waktu di kelas 7 Bapak sudah pernah ngajarin loh, apa itu teknologi? Iya, coba Airin ada. Emma. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu hal. Oke, jadi ingat baik-baik ya. Teknologi itu ada alat yang dapat membantu manusia, ya. Pekerjaan yang membantu manusia, peralatan, ya. Jadi lihat, teknologi di sini itu harusnya itu dia membantu manusia. Cuman kadang-kadang teknologi ini punya sisi lain. Nah, kalau di Indonesia, inilah yang kadang-kadang paling sering disalahgunakan, ya. Seperti sebuah pisau. Pisau itu adalah teknologi, tujuannya kan untuk memotong sayur, memotong apapun yang membantu kita. Masalahnya, kadang-kadang kalau di tangan orang lain yang berniat jahat, pisau itu akan menjadi alat untuk melukai orang, ya kan? Hal yang berbahaya.
Ini adalah bahan untuk kalian berlatih ya. Coba kalian membuka masing-masing di browsermu. Quick Draw. Ya. Tulis di browsernya. Quick Draw ini. Ayo 10 menit lagi kita berakhir. Ya, selanjutnya nanti kalian akan Bapak berikan tugas untuk menyelesaikan hasil-hasil yang ada di sini. Lalu Bapak mau minta kalian, oke, di komputermu itu kamu nanti tolong screenshot apa yang kamu sudah buat di sini, simpan di sebuah folder di komputer tersebut, hasil punya kalian, ketika kalian sudah menggunakan Quick Draw. Ketika kamu sudah gunakan prompt ini, simpan di foldermu. Jadi setiap yang kamu lakukan praktik ini, di screenshot, taruh di foldernya. Bapak mau ngecek, ya. Bapak mau ngecek di folder kalian masing-masing hasilnya, ya. Baik, siapa yang bisa mengemukakan apa refleksi pembelajaran hari ini? Bagaimana menurut kalian? Hah? Seru? Ada lagi yang lain? Asik? Mengetahui hal baru. Ada lagi? Menggambar. Ada apa yang bisa refleksinya? Coba angkat tangan. Bisa mengedit. Apa lagi? Oke, baik. Itu refleksi kalian ya. Nah, tadi kan tema kita pembelajaran itu tentang etika dan kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Coba angkat tangan. Ya, Devli. Harus bijak menggunakan AI katanya. Oke, beri tepuk tangan. Gracia bisa? Oke, baik, kita dengar. Ya. AI juga memiliki sisi baik dan buruk. Oke, Lukian? Oh, AI memiliki sisi baik dan buruk. Oke, baik ya. Nah, sebagai penugasan, Bapak mau kamu seperti tadi menyelesaikan ini, tolong di-script satu-satu, screenshot, buat ke folder supaya Bapak tahu ini ada hasil kerjaanmu. Ya, oke? Nanti Bapak akan cek di foldernya masing-masing. Paham? Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ya,